Sejak pergantian abad, teknologi telah meningkat pesat, realitas kita sekarang dipenuhi dengan hal-hal yang hanya mimpi dalam beberapa dekade terakhir. Melihat bagaimana masa lalu terungkap, saya ingin tahu seperti apa 30 tahun ke depan. Jadi mengapa sedikit menggali ke dalam seperti apa kehidupan di tahun 2050 bagi kita? Mari kita lihat. Nanoteknologi. Terlebih dahulu mari kita lihat nanoteknologi. Selama bertahun-tahun para ilmuwan telah membuat perkembangan yang menarik dan menemukan banyak aplikasi inovatif untuk nanoteknologi. Sebagaimana adanya nanoteknologi memiliki potensi untuk mengubah kehidupan yang kita ketahui. Para ahli di lapangan percaya bahwa nanobots di masa depan akan dipasang ke dalam otak kita untuk menghubungkan kita ke dunia maya dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dengan penggunaan teknologi antarmuka komputer otak, pikiran dan komputer akan dimenangkan, membuat manusia menjadi makhluk yang sangat kuat dengan akses untuk informasi tanpa akhir dan solusi untuk masalah yang pikiran tidak akan mampu pecahkan. Jika nanoteknologi mencapai tahap itu, mungkin tidak diperlukan gadget seperti ponsel dan kalkulator. Nah, ini sangat menarik bagi siswa di masa depan. Sepertinya matematika tidak akan menjadi tantangan universal lebih lama lagi. Teknologi cetak 3D. Kemajuan teknologi berikutnya yang dapat kita harapkan di masa depan adalah munculnya teknologi cetak 3D. Teknologi cetak 3D sudah maju, tetapi kita dapat mengharapkannya menjadi lebih maju lagi di tahun 2050. Saat ini kita memiliki 3D alat cetak dan rumah, di masa depan kita akan dapat mencetak lebih banyak alat dan bahkan mungkin beberapa moda transportasi jika mesin yang lebih besar dibangun. Teknologi ini juga akan menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang yang mungkin menginginkan printer 3D. Membuat kemungkinan apa yang dapat dicetak tak terbatas. Tak terbatas jika tren file cetak 3D open source saat ini terus berlanjut. Tidak akan lama lagi semua orang akan mencetak objek besar mereka sendiri seperti furnitur dan senjata. Nah, inilah ide bagaimana mengembangkan printer 3D yang terjangkau untuk makanan, yang bisa menjadi akhir dari kelaparan dunia meskipun terjadi pemanasan global. Medis. Sekarang kita beralih dari kepunahan telepon ke pemberantasan kematian. Pada tahun 2050 finalitas kematian mungkin menjadi masa lalu, dengan otak yang terhubung ke komputer melalui teknologi BCI. Informasi yang tersimpan di otak kita dapat ditransfer ke hard disk seperti file komputer, yang berarti data termasuk memori dapat diambil dan diunggah ke makhluk lain, mungkin robot humanoid yang lebih maju. Dengan cara ini pikiran terbaik di segala bidang akan dipertahankan, dan dapat terus bekerja pada inovasi. Perbaikan lain untuk dipertimbangkan dalam bidang medis adalah bahwa penyakit serius seperti kanker akan disembuhkan. Satu-satunya kelemahan dari perkembangan ini adalah bahwa setiap teknologi baru sangat mahal saat pertama kali diluncurkan, sehingga kita semua mungkin tidak memiliki akses ke teknologi yang benar-benar menyelamatkan jiwa ini untuk sementara waktu. Transportasi. Sesuatu yang mungkin dapat kita akses adalah transportasi. Pada tahun 2050 transportasi akan sangat berubah, dengan eksperimen yang berfokus pada mobil self-driving yang sudah berlangsung dari produsen mobil seperti Tesla. Tidak terlalu sulit untuk percaya bahwa pada tahun 2050, teknologi untuk kendaraan yang sepenuhnya otomatis akan ada. Beberapa keuntungan penting dari kendaraan otomatis tersebut termasuk pengurangan drastis dalam kematian terkait lalu lintas. Karena kendaraan akan berkolaborasi dengan sistem kontrol lalu lintas, keuntungan lainnya adalah perubahan gaya hidup yang akan dibawa oleh kendaraan tanpa pengemudi. Tanpa perlu mengemudikan kendaraan, orang akan menjadi bebas memilih apakah akan bersantai atau lebih produktif karena mereka melakukan perjalanan, banyak waktu luang, mengingat banyaknya waktu yang dihabiskan dalam lalu lintas. Perkembangan menarik lainnya adalah proyek Hyperloop One oleh Elon, yang bertujuan untuk memindahkan sebagian besar transportasi umum di bawah tanah, dengan menggunakan levitasi elektromagnetik dengan kecepatan bersejarah 310 km per jam. Kereta ini menghadirkan peluang untuk moda transportasi yang lebih cepat, lebih murah dan lebih bersih, dan jika lebih banyak orang memilihnya maka akan ada lebih sedikit insiden terkait lalu lintas. Bahan bakar. Masih di transportasi, bahan bakar yang digunakan di masa depan mode transportasi akan menjadi energi terbarukan. Saat ini dunia diganggu oleh pemanasan global dan ancaman menipisnya sumber daya alam.
Sehingga kita perlu melihat adaptasi ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Sekarang Hyperloop One mengeksplorasi levitasi elektromagnetik, dan industri mobil juga memiliki telah mencari cara untuk mengurangi emisi kendaraan yang berbahaya. Ini semua adalah upaya yang ditujukan untuk mencapai tujuan menghentikan penggunaan bahan bakar penghasil karbon. Selain itu, penelitian sedang dilakukan pada angin laut, energi surya dan panas. Salah satu perusahaan khususnya, Blue Research, spesialis pengembang konversi energi panas lautan, sedang mengerjakan sebuah proyek yang dapat sepenuhnya menghapus penggunaan bahan bakar fosil. Semoga Blue Research dan rekan mereka akan segera berhasil untuk meringankan beberapa masalah lingkungan yang kita hadapi. Eksplorasi ruang angkasa. Sekarang jika ada satu hal yang telah disebutkan sebagai opsi mitigasi untuk tantangan lingkungan kita saat ini, eksplorasi dan kolonisasi. Perusahaan ruang angkasa seperti SpaceX dan Blue Origin bersiap untuk merevolusi teknologi luar angkasa, dengan tujuan eksplorasi spasial dan pada akhirnya memungkinkan orang untuk hidup di planet lain dalam koloni. Dengan semua langkah yang telah dibuat oleh pariwisata luar angkasa 2050 juga akan menjadi kenyataan bagi mereka yang mampu. Kemungkinan tujuan liburan akan meluas hingga mencakup tempat-tempat seperti Mars dan bulan. Sayangnya perjalanan ke orbit akan sangat mahal, menjadikannya eksklusif untuk orang yang sangat kaya, setidaknya yang pertama. Kecerdasan buatan. Sesuatu yang mungkin tersedia untuk semua orang adalah kecerdasan buatan. Sudah lebih maju daripada kebanyakan inovasi yang disebutkan di sini. Pengembangan kecerdasan buatan hanya akan menjadi lebih baik selama bertahun-tahun. Para ahli di lapangan percaya bahwa AI akan melampaui kekuatan pemrosesan otak hidup, yang tidak akan menakutkan jika itu tidak membuka pintu menuju kiamat robot. Untungnya para ilmuwan masih harus mencari cara untuk menanamkan semua nilai manusia yang penting ke dalam AI sebelum itu dapat menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kebangkitan AI tentu saja akan mengubah wajah tenaga kerja. Tidak hanya itu, tetapi pasar kerja juga akan menghadapi perubahan radikal, dan dengan keadaan sekitar setengah dari pekerjaan dunia saat ini akan punah, diambil alih oleh mesin dan robot AI. Pada tahun 2050 dunia akan menjadi lebih saling terhubung dan bahkan lebih didorong oleh data daripada sekarang. Beberapa dari kita pasti perlu mempertimbangkan perubahan karir. Edukasi. Karena perubahan pasar kerja juga akan melihat beberapa perubahan edukasi yang signifikan. Sudah ada peningkatan dalam pembelajaran digital, terutama selama pandemi. Pada tahun 2050 sekolah yang sepenuhnya digital akan menjadi hal yang biasa. Bahkan jika kita secara fisik menghadiri sekolah, mereka tidak memerlukan buku, menggunakan tablet dan laptop sebagai gantinya. Untuk pakar pendidikan tinggi percaya bahwa lebih dari 70% populasi siswa akan terdaftar dalam gelar online. Menjadikan pendidikan lebih banyak mengglobal, langkah yang agak disambut ke arah yang benar jika kita ingin membuat pendidikan yang baik dapat diakses oleh semua. Saya yakin, gelar online bahkan dapat diajarkan oleh robot bertenaga AI. Pada saat itu saya membayangkan robot akan dapat menyiapkan materi pelajaran, memberikan kuliah, dan mark tugas. Sayangnya Anda mungkin tidak dapat memutar lengan dosen Anda, sehingga mereka memberi Anda perpanjangan waktu. Metaverse. Sekarang kita beralih ke Metaverse. Sejak CEO Facebook Mark Zuckerberg mengumumkannya, realitas virtual dan AI telah diasimilasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari melalui raksasa media sosial. Bagi mereka yang mungkin sedikit bingung tentang Metaverse, Anda tidak sendiri, dan Anda telah datang ke tempat yang tepat. Metaverse adalah lingkungan yang dihasilkan komputer realitas virtual di mana Anda dapat berinteraksi dengan pengguna lain melalui perangkat lunak yang diaktifkan AI. Jadi ini tentang simulasi dengan avatar yang mewakili pengguna. Karena fungsi Metaverse semakin berkembang pada tahun 2050, ini akan dapat menawarkan pengalaman virtual lengkap yang mencakup berbelanja untuk bepergian langsung dari kenyamanan rumah Anda sendiri. Orang-orang akan memiliki pilihan untuk berbagi pengalaman virtual mereka dengan dunia. Bayangkan melakukan perjalanan ke tujuan liburan favorit Anda dengan keluarga Anda, hanya Anda tidak secara fisik. Di sana itulah yang akan ditawarkan Metaverse. Menurut saya, semakin kita terhubung semakin kita berpisah. Uang. Berikutnya adalah uang. Meskipun kita masih akan menggunakan uang, satu hal yang semakin jarang digunakan selama bertahun-tahun adalah uang tunai.
Mengikuti tren itu, uang tunai kemungkinan besar tidak akan digunakan lagi pada tahun 2050. Semua transaksi akan dilakukan secara virtual, dan mode baru transaksi keuangan akan muncul, karena AI dan keuangan terdesentralisasi. Karena dunia perlahan-lahan mulai mengadopsi teknologi tersebut, kita bahkan mungkin tidak perlu lagi berbelanja bahan makanan sendiri, membuat uang kertas dan plastik tradisional menjadi kurang berguna. Seperti Tesla yang memesan suku cadang mobilnya sendiri sesuai kebutuhan dapur dan lemari es, otomatis kita dapat memesan bahan makanan kita, tidak lebih banyak mendapatkan susu yang salah, atau bahkan kehabisan susu. Real estate. Berbicara tentang otomatisasi peralatan rumah tangga, rumah pada tahun 2050 juga akan sepenuhnya otomatis rumah pintar. Meskipun rumah pintar sudah ada, perkembangan yang akan tersedia dalam beberapa dekade mendatang akan menjadi perbaikan besar untuk apa yang kita miliki sekarang. Rumah pintar pada tahun 2050 akan memiliki fungsi aktivasi penuh AI, yang memungkinkan rumah untuk merasakan suasana hati dan kebutuhan kita tanpa memberikannya satu perintah pun. Selain itu, televisi hologram interaktif akan ada, yang berarti bahwa Anda dapat menyalakan televisi hologram Anda secara lisan, yang akan muncul tepat di depan Anda. Bagian terbaiknya, Anda tidak perlu mencari remote lagi, karena Anda dapat mengontrol TV dengan pikiran Anda menggunakan nanoteknologi, seperti yang dibahas di awal video. Sehingga dengan itu kita telah menjadi lingkaran penuh dalam video ini mengeksplorasi seperti apa hidup kita di tahun 2050. Sejujurnya ini hanyalah latihan imajinasi, dan saya menyadari bahwa tidak semua yang dibahas dalam video ini akan menjadi nyata. Namun Anda harus setuju bahwa semua ini tidak terlalu dibuat-buat, karena kemanusiaan telah menanam akar dari banyak teknologi ini. Bagaimanapun juga satu hal yang pasti dengan kemajuan teknologi, saya tidak ragu bahwa dunia akan sangat berbeda pada tahun 2050. Tetapi saya berharap bahwa sistem dan struktur masyarakat kita saat ini akan dapat mengatasi inovasi yang akan datang. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang inovasi masa depan ini? Menurut Anda seperti apa kehidupan di tahun 2050? Beritahu saya di bagian komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, tekan tombol subscribe.